Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwanin Abdillah. Saya dari kelas 7 B Humas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal komunikasi yang berjudul penggunaan fitur Instagram Stories sebagai selective self presentation pada wanita generasi Z yang disusun oleh Titi Handayani dan Dewi Maria Herawati. Baik, masuk ke pendahuluan yang pertama, yaitu di sini dia menjelaskan ada 3 poin penting, yaitu Instagram Stories, presentasi diri, dan hype personal. Nah, jadi Instagram ini merupakan salah satu media sosial yang paling populer dibandingkan sosial media lainnya seperti Facebook, Twitter, Snapchat, dan sebagainya. Penggunaan Instagram di Indonesia didominasi golongan usia produktif yang lazim disebut sebagai generasi milenial. Sebagaimana dilansir dalam Good News Indonesia, penyampaian pesan pada Instagram bersifat serempak dan umum karena dapat diterima dan diterima oleh pengguna Instagram lainnya secara bersamaan. Pesan pada Instagram berupa unggahan foto atau video yang mana diterima langsung oleh audiens, para pengikut, dan akun Instagram pengguna followers. Nah, lalu apa sih istilah presentasi diri itu? Yaitu pertama kali dikemukakan oleh Erving Goffman selaku sosiolog yang berasal dari Kanada. Ditemukan dalam bukunya ini yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life, yang mana setiap individu memiliki caranya masing-masing dalam mempresentasikan dirinya untuk memberikan kesan positif terhadap penilaian orang. Nah, selanjutnya, komunikasi hype personal ini adalah memandang bahwa komunikasi online memiliki dampak yang berbeda dibanding tatap muka atau face to face. Nah, selanjutnya latar belakang. Jadi, latar belakang ini, Instagram Stories ini menjadi salah satu fitur media sosial Instagram yang sangat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan presentasi dirinya. Karena dapat membentuk suatu visualisasi seseorang dengan segala aktivitasnya. Jadi Instagram Stories ini menjadi salah satu fitur media sosial yang sangat dijadikan ya untuk membentuk suatu visualnya. Jadi dalam penelitian ingin mengetahui bagaimana presentasi diri self presentation yang dilakukan oleh wanita generasi Z dalam penggunaan fitur Instagram Stories, sebab fitur Instagram Stories ini cenderung dimanfaatkan oleh wanita generasi Z sebagai tempat untuk mempresentasikan dirinya. Lalu setiap foto atau video yang diunggah melalui fitur Instagram Stories ini oleh wanita generasi Z selalu memiliki makna atau pesan tersendiri. Beberapa wanita generasi Z ini juga menyatakan bahwa mereka sangat khawatir dengan bagaimana orang lain melihatnya dalam media sosial, terutama fitur Instagram Stories. Hal tersebut membuat mereka termotivasi untuk lebih selektif mengatur perilaku dan bersosial media. Bertujuan untuk menunjukkan citra diri yang disukai sehingga memperoleh umpan balik atau feedback terhadap orang lain atau followersnya. Selanjutnya di sini ada rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah ini dalam penelitian ini adalah bagaimana selective self presentation yang dilakukan oleh wanita generasi Z dalam penggunaan fitur Instagram Stories. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini disusun dari metode kualitatif deskriptif, lalu snowball sampling, wawancara semi terstruktur, dan observasi non partisipan. Nah, jadi jenis penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif yang termasuk pada metode penelitian kualitatif. Jadi studi deskriptif ini merupakan pemaparan suatu situasi atau peristiwa. Peneliti ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan dan tidak menguji hipotesis. Selanjutnya, penelitian juga menggunakan teknik snowball sampling untuk memilih informan. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu nanti bagaimana dia mewawancarai
sampel-sampel ini gitu yang sudah ditentukan dalam si penulis. Nah, lalu hasil dan pembahasannya, yaitu hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk presentasi diri yang dilakukan oleh wanita generasi Z pada pengguna Instagram Stories ini dapat menunjukkan keinginan diri agar dilihat sebagai pribadi yang menyenangkan. Jadi moralitas dan kualitas diri yang memiliki terhadap orang lain. Dengan adanya filter Instagram Stories ini membuat mereka lebih berhasrat dalam bersosialisasi secara online dibandingkan dengan tatap muka. Hal ini membuat wanita generasi Z lebih percaya diri dan cenderung menjaga citra diri positif terhadap orang lain. Baik, kesimpulannya adalah perilaku individu yang menunjukkan sebuah keinginan diri untuk disukai dan dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan, atau self-promotion, perilaku individu yang menunjukkan kualitas diri yang dimiliki, dan exemplification atau perilaku yang menunjukkan moralitas dari diri individu. Jadi fitur Instagram Stories ini juga menjadikan mereka bersifat hype personal, dimana dengan adanya filter ini membuat mereka lebih berhasrat untuk bersosialisasi secara online daripada tatap muka secara langsung atau face to face. Karena filter ini membuat tampilan diri pada stories menjadi lebih artistik, sehingga membuat wanita generasi Z menjadi lebih percaya diri setiap foto atau video yang diunggah dalam Instagram Stories pun memiliki pesan tersendirinya. Hal ini dilakukan agar memperoleh tanggapan positif dari pengikut akun Instagram atau followers mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.